Oke, selamat datang teman-teman. Sekarang kita akan belajar yang namanya bubble sort. Ini materinya teman-teman ya. Kita buka kembali Visual Studio kita besarkan kembali. Ini silahkan kita tutup saja. Terminal juga kita tutup. Kita buat folder baru saja teman-teman. Namanya adalah bubble sort. Nah, di dalam folder bubble sort kita akan membuat file namanya main.cpp biar gampang. Jadi kita pisahkannya ini per folder teman-teman ya. Di sini kita akan bikin filenya dulu ya, untuk gampangnya include iostream using namespace std karena kita pakai library yang standar in main dan kurung tutup kurung buka. Jangan lupa di akhir kita tambahin dulu return 0. Kalau teman-teman sudah bikin ini saya typo, sorry return 0. Kalau teman-teman sudah berhasil membuat struktur file ini, kita akan kembali ke W3 School-nya teman-teman. Kita akan membahas terkait konsep bubble sort ini. Karena teman-teman, untuk memahami, sebelum kita coding, kita pastikan dulu kita sudah tahu apa yang akan kita lakukan. Nah, bubble sort ini apa? Nah, di sini di W3 School ini sudah ada gambarannya secara visual teman-teman ya. Jadi bubble sort ini dan sort lainnya itu sebenarnya kita mencoba untuk mengurutkan. Namun dengan ada 3 metode bubble, selection, dan insertion. Kita akan coba yang bubble sort. Ini kecepatannya saya buat agak pelan aja ya teman-teman. Nah, seperti inilah gambarannya bubble sort. Saya coba zoom. Jadi dia akan membandingkan per pasangan-pasangan, per dua-dua. Jadi kalau teman-teman perhatikan, di putaran pertama kita mendapatkan yang paling besar tuh ada di belakang. Jadi seperti ini saya coba contohkan ya teman-teman. Jadi akan membandingkan per dua-dua. Dan ketika dibandingkan mana yang lebih besar, dia akan ditaruh di belakang. Sehingga outputnya adalah setiap satu tahap itu pasti akan berurutan dari yang paling besar ke paling kecil dan dari yang belakang ke depan. Kurang lebih seperti itu. Kalau mau lebih lengkapnya di bawah ini contohnya ya teman-teman. Misal kita punya array seperti ini, kita akan membandingkan 7 dan 12. Kira-kira 7, 12 itu mana yang lebih besar? Oh ya, disclaimer teman-teman ya, kalau sekiranya teman-teman sudah paham, silahkan skip saja langsung ke codingannya, tidak masalah. Oke, ini 7, 12 teman-teman dibandingkan mana yang lebih besar. Oh, ternyata 12 ini sudah lebih besar, maka ini tidak usah diotak-atik. Lanjut 12 sama 9, lebih besar mana? Ternyata 12 ini lebih besar dari 9. Maka posisinya harus ditukar sehingga 12 itu akan berada di sebelahnya 9. Jadi mereka menukarnya itu per bagian-bagian. Begitu teman-teman, per pasang-pasangan. Jadi kan kita sudah memilah nih, 12 sudah di sini. Sekarang 12 ditukar dengan 9. Nah, sekarang 12 ini kita bandingkan dengan 11. Yaitu array bilangan di belakangnya. Masih lebih besar 12 kan teman-teman, maka ditukar lagi. Begitu juga sebaliknya 12 dengan 3 dan ditukar. Ini adalah hasil daripada putaran pertama dari bubble sort teman-teman. Jadi memang bubble sort ini tidak berputar sekali, tetapi berputarnya berkali-kali mengikuti jumlah daripada array-nya ini. Begitu teman-teman. Jadi hasil daripada yang pertama itu kita dapat menemukan bahwa angka yang paling besar, yaitu 12 itu secara otomatis sekarang sudah berada di yang paling belakang. Kalau teman-teman masih bingung, saya akan coba praktekkan ya. Ini saya sudah gambarkan di Figma juga. Akan saya visualisasikan secara lengkap teman-teman menggunakan angka ini, yaitu 7, 12, 9, 11, dan 3. 7, 12, 9, 11, dan 3. Oke, jadi ini teman-teman, ketika kita mencoba yang namanya metode bubble sort teman-teman. Nah, kita tuh membandingkannya tuh per dua-dua, ini dan ini dulu teman-teman. Putaran pertama. Disclaimer lagi ya teman-teman, ini memang saya sengaja menjelaskan dengan sangat detail. Fungsinya adalah bagi teman-teman yang sekiranya belum paham, harapannya kedepannya sudah lebih paham. Kalau sekiranya suara saya ini terlalu cepat, di YouTube itu ada metode dilambatin. Kalau terlalu lambat ada mempercepat kecepatan video. Silahkan pakai fitur itu. Oke, jadi ini 7 dan 12 ya teman-teman ya. 7 dan 12, ternyata 12 ini sudah lebih besar dari 7, maka tidak usah dipindah.
Nah, sekarang 12 sama 9 ternyata 12 ini lebih besar dari 9, maka 12 dipindah. Seperti ini konsepnya ya teman-teman. Kemudian 12 ternyata lebih besar. Sekarang 12 ini kita pindah. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian 12 dan 3 ternyata lebih besar, makanya dipindah. Ini putaran pertama. Nah, putaran kedua itu akan mengulangi apa yang dilakukan oleh putaran pertama. Dia akan mencoba membandingkan perpasang-pasang. 7 dengan 9. Ternyata 9 sudah lebih besar. 9 dengan 11 sudah lebih besar. Tetapi 11 dengan 3 ini masih lebih besar 11, maka ditukar lagi. Nah, jadi memang diurutkannya dari belakang teman-teman, tidak bisa sekali. Kalau sekali kita dapat melihat tadi, ini masih belum urut yang 3 bilangan di depan ini. Yang sudah urut yaitu 2 paling belakang. Begitu juga kita urutkan, sehingga hasilnya kan nanti ini dibandingkan dengan ini. Kemudian karena sudah benar, maka angka 9 ini akan dibandingkan dengan angka 3. Dan sekarang angka 3 akan dibandingkan dengan angka 7. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Barulah ini sudah bisa sesuai. Nah, sekarang untuk codingnya seperti apa, saya akan coba langsung praktekkan teman-teman ya. Pertama-tama teman-teman, kalau kita mau membuat sebuah program, pasti pertama harus ada namanya deklarasi variabel. Namun teman-teman, di video kali ini saya tidak akan langsung mendeklarasikan variabelnya. Tetapi saya akan membedah tuntas kira-kira kenapa variabel-variabel itu ada. Jadi teman-teman, kalau kita mau pakai namanya bubble sort, itu pasti nanti ada variabel namanya temporally dan lain sebagainya. Temporally ya. Cuman saya mau menjelaskan lebih detail kira-kira fungsinya variabel temporally ini didapatkannya itu dari mana dan kenapa variabel ini bisa ada. Sekali lagi, bagi teman-teman yang merasa sudah paham, silakan skip saja ke beberapa detik ke depan. Sekali lagi saya akan menjelaskan benar-benar secara detail supaya semuanya dapat paham gitu. Oke, jadi saya akan samakan aja array-nya ya teman-teman. Ini deklarasi variabel. Variabelnya kita masih belum kasih dulu ya teman-teman. Terus kita deklarasikan dulu array-nya. Kan kita mau mengelola sebuah array. Deklarasi array. Nah, kalau teman-teman ingat, untuk mendeklarasikan sebuah array, kita pertama harus kasih tipe datanya dulu. Ini semua tipe datanya integer. Nah, int baru kita kasih nama array-nya, misal arr atau a, apapun itu terserah teman-teman. Mau pakai apa? Kalau saya pakai arr saja biar enak. Array gitu. Mau pakai b, c, g, terserah. Kalau saya pakai r. Nah, baru di dalamnya ini apa? Ini adalah jumlah array-nya atau slotnya berapa. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 5. Kita tulis 5 di sini sama dengan kita baru kurung kurawal 7, 12, 9, 11, 3. Kita masukkan 7, 12, 9, 11, 7, 12, 9, 11, 3. Titik koma. Save. Nah, seperti ini teman-teman. Meski nanti di akhir teman-teman ada satu variabel lagi namanya size. Dan size kita deklarasikan sebagai 5. Sehingga di dalam array ini kita masukkan variabel itu bisa size. Jadi teman-teman ini bisa kita isi 5 teman-teman ya. Atau 5 ini mau kita tampung lagi di variabel size ini bisa biar lebih responsif teman-teman ya. Kenapa bisa lebih responsif? Jadi kan kita mendeklarasikan array ini teman-teman. Di dalam proses penyortirannya ini, di proses bubble sortnya ini, itu si jumlah daripada array-nya ini itu akan dibutuhkan untuk iterasinya, untuk loopingnya. Kalau yang tidak tahu iterasi, yaitu untuk loopingnya. Kira-kira dia akan looping seberapa besar, itu ditentukan oleh si size-nya ini, si angka 5 ini. Oleh sebab itu teman-teman, daripada kita menuliskan 5, 5, 5, 5 yang berulang-ulang, nanti juga kalau sekiranya variabelnya diupdate, kita juga akan kesusahan. Makanya angka 5 ini kita masukkan saja ke dalam sebuah variabel namanya size. Kurang lebih seperti itu. Kenapa kita taruh variabel baru yang namanya size. Jadi ini tuh memang hanya untuk menaruh
intinya adalah jumlah slotnya berapa. Nah, seperti itu teman-teman. Baru kita masukkan angkanya di sini. Nah, teman-teman, kalau kita ini kan kita sudah membuat sebuah array ini teman-teman. Nah, biasanya kalau kita melakukan program di awal, kita akan mengeluarkan dulu si array-nya ini. Maksudnya apa? Kita cout. Kita keluarkan di terminal ini. Nah, itu pun kita juga pakai looping teman-teman. Ini untuk output array kita sebut saja sebelum di sorting. Nah, ini teman-teman ya. Kita pakai, kan kita mau mengeluarkan satu persatu nih teman-teman ya. Kalau di array kita mau membuat sebuah output itu seperti ini teman-teman. Coba cout arr kurung tutup kurung buka indeksnya ke berapa. Misal katakanlah indeks ke 0. Oh ya teman-teman, array itu mulainya dari 0 ya teman-teman, bukan dari 1. Kita save, kita coba run. Disclaimer teman-teman, sebelum teman-teman nge-run, teman-teman harus pastikan dulu foldernya. Di sini, folder ini itu ada di folder rootnya ini, yaitu folder UTS. Sedangkan program kita itu ada di dalam folder bubble sort, yang berada di dalam folder UTS. Jadi kita masuk dulu ke folder bubble sortnya ini. cd bubble sort. Ya, atau sebenarnya ya maksud saya mau masuk ke folder ini aja sih teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai cara lain itu juga boleh. Misal teman-teman buka di foldernya ini teman-teman ya. Teman-teman buka di folder di bubble sort, terus teman-teman open in terminal. Ini juga boleh-boleh aja. Atau kalau di Windows biasanya ketik di atas ini terus tulis cmd enter, itu nanti muncul sama saja teman-teman. Intinya kita sekarang ingin mengcompile. Kita coba compile ya teman-teman. Kita sama-sama g++ main.cpp min o main.exe. Kita enter saja teman-teman. Kita akan sudah muncul nih file baru yaitu main.exe. Kita coba jalankan saja yaitu main.exe. Kita enter. Tidak muncul teman-teman. Kok tidak muncul teman-teman? Kita coba cari tahu alasannya kenapa ya teman-teman. Kita akan coba cout yang sederhana, halo. Apakah masih muncul teman-teman? Muncul. Kenapa array-nya tidak mau muncul? Kita coba array 1. Kita coba teman-teman ya. Oh, muncul teman-teman. Berarti tadi salahnya di mana? Oh, sepertinya belum di-run. Muncul teman-teman ya. Sekarang sudah muncul teman-teman ya. Ini kita keluarkan array-nya 0 ini 7. Dan kalau teman-teman ingin mengeluarkan semua, teman-teman harus satu persatu. 0, 1, ini jadi 2, ini jadi 3, ini jadi 4. Sampai 4 kan ini indeks ke 0, 1, 2, 3, 4. Nah ini kalau 5 ini masih gampang. Tapi kalau sekiranya array-nya ada 10, 20, 100, itu pasti akan susah. Makanya di sini kita menggunakan yang namanya looping teman-teman. Ini looping pertama kita. For. Nah, disinilah fungsinya si size tadi. Nah, kita akan menggunakan for loop. Kita deklarasikan dulu variabel baru. Misal variabel i, in i, sama dengan 0. In i ini sebenarnya teman-teman itu untuk iterasinya teman-teman. Silakan teman-teman pelajari kembali perulangan for loop untuk dapat memahaminya, biar durasi videonya nggak terlalu panjang ya teman-teman. For in i sama dengan 0, i kurang dari size. Disinilah fungsinya variable size. Oh, saya salah. Ini S-nya besar ya. Kita sepakati S-nya kecil aja ya teman-teman. Size. Baru jangan lupa kasih update value-nya. I++. Nah, di sini baru kita buat cout-nya di dalam ini. Cout arr. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana supaya array-nya ini bisa
terus terupdate dari 0, 1, 2, 3, 4, yaitu dengan menggunakan variabel i. Karena variabel i di sini posisi pertamanya adalah 0. Kemudian dia ketika diupdate, ketika satu perulangan ini selesai, satu proses selesai, dia akan ngupdate i++. Jadi is bukan lagi 0 tetapi 1 di perulangan kedua. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau sampai 5 sudah tidak bisa karena di persyaratannya selama i kurang dari size yaitu kurang dari 5, maka lanjutkan. Tapi kalau sudah sama dengan 5, dia bakal menghentikan perulangan for ini. Jadi seperti itu ya teman-teman, singkatnya tentang for. Nah, code A, ARR, I. Gini ya teman-teman, sebenarnya seperti ini aja sudah bisa teman-teman ya. Tetapi akan tidak rapi. Tidak rapinya bagaimana? Kita akan coba buktikan saja ya teman-teman. Kita G++ main CPP, kita main exe. Oh, sebentar. Oh, ya sudah keluar ternyata teman-teman di sini. Sangat tidak rapi teman-teman ya. Sangat tidak rapi. Nah, lalu merapikannya bagaimana? Nah, ini kalau teman-teman perhatikan ya, setiap angka ini tidak ada spasinya. Maka kita perlu kasih spasi. Kasih spasinya itu dengan kita menambahkan ini ya, 2 panah ke sini, baru kita kasih petik, kita kasih spasi. Save. Ini sudah bisa rapi teman-teman. Kita akan coba run lagi teman-teman ya. Kita coba main exe. Nah, ini sudah rapi teman-teman. Cuma sayangnya kenapa ini di run-nya ini di sebelah kanannya ini ya. Itu jawabannya teman-teman adalah karena kita di akhir kita tidak menambah endline. Ingat ya teman-teman, endline itu kita taruh di luar for-nya karena loopingnya itu loopingnya ke samping ini begitu. Kalau kita tambahin endline-nya di endline itu enter ya teman-teman, endline-nya di dalam for loop-nya, maka dia akan 7, enter 12, enter 9. Tidak seperti itu teman-teman. Maka kita tambahkan sini cout endline. Save. Kita akan coba lagi ya teman-teman. Nah, sudah bisa teman-teman, sudah rapi. Ini kita kasih keterangan lagi di atasnya ya teman-teman. Gak usah deh. Nah, ini kita sudah bisa memberikan output array sebelum disorting. Setelah itu teman-teman masih ingat tidak prinsip yang namanya IPO, input process output. Ya, atau lupakan itulah, kita masih ingat ya before after. Biasanya teman-teman untuk dalam mengerjakan soal seperti ini, teman-teman harus memperhatikan pertama deklarasi array, kedua output array sebelum disorting, baru setelah itu kita akan menuliskan proses ya teman-teman. Tetapi proses ini biasanya saya kerjakan terakhir. Biasanya teman-teman saya kasih dulu output hasil akhirnya dulu setelah disorting. Setelah disorting. Kodenya seperti apa? Sama persis, tinggal teman-teman copy, teman-teman paste di sini. Baru kita coba jalankan lagi teman-teman ya. Nah, sudah bisa teman-teman. Lalu kok kayaknya belum rapi. Nah, ini sebenarnya ini opsional saja teman-teman ya, cuma saya sarankan ini dipakai juga. Kita tambahkan di atasnya ini cout array sebelum disorting. Kita kasih ini kita copy, kita paste di bawah sini. Kita rapikan dulu teman-teman ya. Ganti setelah, kita save, kita run lagi. Nah, array sebelum disorting dan array setelah disorting. Baru kita tinggal di tengah-tengahnya kita buat prosesnya. Ini tadi teman-teman ya untuk output dan output array sebelum disorting dan setelah disorting. Sekarang kita akan masuk ke dalam proses penyortingan itu sendiri. Kita kembali ke waitlist school. Kalau kita jalankan ini kembali, ini akan menjalankan 2/2 berpasang-pasangan. Gitu teman-teman ya, pasang-pasangan. Kita akan coba samakan dulu 7, 12, 9, 11, 3 ini sudah ya teman-teman. Maka ini kalau saya lihat dari skemanya seperti ini ya. Yang pertama dipasangkan itu adalah si 6 dan 8. Kalau dalam studi kasus ini.
Jadi seperti ini teman-teman ya. Yang 6 dan 8, kemudian 8 dan 7. Habis itu kalau ternyata berbeda ya ditukar, kemudian 8 dan 4, 8 dan 2, 8 dan 5, 8 dan 3. Begini kurang lebihnya teman-teman ya, sehingga kalau dalam studi kasus ini hasil sorting tahap 1, itu yang paling belakang itu yang paling besar. Begitu juga dengan di sini teman-teman. Tahap pertama kita akan membandingkan si 7 dan 12. Nah, membandingkannya menggunakan apa? Membandingkannya itu kita menggunakan if dan else. Teman-teman pelajari dulu nih, if dan else. Teman-teman harus paham konsep daripada if dan else. Nah, teman-teman, ini saya tidak akan membuatnya urut, tetapi saya akan membedahnya. Sehingga teman-teman, harapan saya, teman-teman tidak membuat codingan yang hanya urut saja, tetapi teman-teman sudah tahu apa yang teman-teman ketikkan. Begitu teman-teman. Oke. Jadi, yang pertama kita akan membandingkan 7 dan 12. Maka di dalam proses, disclaimer, kalau teman-teman sudah paham, silakan di skip aja, tidak apa-apa. Itu kita akan membandingkan, kita pakai if. Nah, 7 ini posisinya sebagai apa sih? 7 itu kita tidak menuliskan langsung 7 seperti ini, tetapi 7 adalah array yang berada di dalam nama arraynya adalah ARR, indeksnya ke 0. Jadi kita tulis di sini if ARR indeks ke 0. Nah, terus ini kita apakan? Kita mau bandingkan ini dengan ini. Kan pembandingannya adalah kalau 12, kalau array indeks ke 1, ini kita hitung array indeks ke 1 ya, itu lebih besar dari array indeks ke 0, biarkan. Tapi kalau array indeks ke 1, ke 0 ini, itu lebih besar dari ini, tukar. Jadi ketika array indeks ke 0 itu lebih besar seperti ini ya daripada array indeks ke 1. Ya kan? Kalau ini lebih besar dari ini, maka apa? Maka ditukar. Sekarang uniknya adalah maka ditukar. Nah, inilah teman-teman, sekarang kita anggap. Nah, lalu cara menukarnya bagaimana? Sekarang coba kita anggap saja, kita ubah sedikit isi daripada arraynya ini ya teman-teman, untuk memudahkan. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Contohnya seperti ini. Ini array indeks ke 0, ini array indeks ke 1. Kalau mau menukar, pada dasarnya kita memerlukan satu variabel baru yang namanya term. Oh, ini tidak usah pakai titik ya, sorry. Kenapa perlu? Karena begini teman-teman. Kalau teman-teman sudah paham, skip saja tidak apa-apa. Kalau belum, ini alasannya. Ketika kita hanya menukarnya secara langsung, yaitu melalui metode update variabel, itu yang terjadi seperti ini teman-teman. Saya coba. Misal array indeks ke 0 kan 12. Dan array indeks ke 1 itu adalah 7. Ketika kita mau nuker, seperti ini. Misal array indeks ke 0 sama dengan ARR A indeks 1, kan gitu biasanya teman-teman kan. Seperti ini. Saya coba contohkan, biasanya teman-teman melakukan ini. ARR indeks ke 0 itu sama dengan ARR indeks ke 1. Titik koma dan di bawahnya tinggal dibalik. Ini salah teman-teman. Sekali lagi ini salah. Kenapa? Karena ketika kita melakukan itu, misal kita update dulu yang mana? Yang 1 katakanlah. Array indeks ke 0 kita update ke array indeks 1. Ketika kita duplicate, itu kan variabelnya bakal ke update teman-teman. Jadi sekarang array indeks ke 0 dan indeks ke 1 itu nilainya sama-sama 7. Sedangkan kita pengen 1 ini jadi 12. Sedangkan kalau dalam kasus ini 12-nya itu sudah hilang ditimpa 7. Itulah kenapa kita memerlukan variabel temporally. Atau gampangannya bahasa manusianya, kita perlu tempat nitip, tempat untuk nitip. Tempat untuk menitipkan variabel. Nah, gitu teman-teman. Jadi pertama, kan kita sudah tahu ini array indeks 0, ini array indeks ke 1. Salah satu, ini terserah mau indeks ke 0 atau indeks ke 1, kita masukkan ke temporally. Nah, ini gambarannya ya teman-teman ya. Semoga dengan penjelasanku nggak makin bingung. Kan sekarang posisinya kan
array indeks 0 kan 12 ya. Terus array indeks ke 1 ini adalah 7. Ceritanya seperti itu. Ceritanya ya teman-teman. Nah, kalau misal kita mau nuker, itu salah satu kita masukkan temporally. Misal A sama dengan 0, kita masukkan temporally. Maka temporally sekarang isinya adalah 12. Gitu kan teman-teman? Maka sekarang kita sudah bebas. A0 ini sama dengan A1. Jadi kita update saja di sini teman-teman ya. Nah, terus untuk A1 kita isikan sama dengan temp. Nah, jadi kita tukar seperti ini. Sehingga sekarang sudah indeksnya sudah terupdate. Begitu teman-teman. Ini merupakan penjelasannya ya teman-teman. Kalau sekiranya teman-teman masih bingung, kita langsung coba praktekin aja teman-teman. Ini dalam kasus ini ya teman-teman. Jadi kita memerlukan variabel yang namanya temp. Sekarang kita coba temp sama dengan R0 titik koma. Sekarang R0 sama dengan 1 dan sekarang ini kita ganti ke temp. Gini teman-teman. Jadi kita masukkan, kalau memang benar ini si array ke 0 kita masukkan ke temporally. Kita masukkan ke temporally, kemudian R0 kita update dengan nilainya array indeks pertama, kita update. Kemudian array indeks pertama kita update lagi dengan variabel yang tadi kita titipkan di temporally. Maka dengan ini array indeks 0 dan indeks 1 ini sudah ditukar. Kita coba jalankan teman-teman ya. Ini dan ini. Loh, kok sama saja? Nah, ini karena memang pada dasarnya 7 dan 12 ini sudah urut. Sekarang kita coba tukar teman-teman ya, seperti Figma saya tadi, 12, 7. Kita coba tukar dulu teman-teman ya, apakah masih sama hasilnya atau tidak. Kita coba update, kita bersihkan dulu terminal ya, baru kita jalankan. Lihat teman-teman, satu proses sudah selesai. Ini saya coba update teman-teman ya, ini sebelum disorting 7 sama 12 saya pindah. Dan ketika selesai disorting, satu proses selesai. Karena 12 ini lebih besar dari 7, maka dia akan dipindah. Nah, sekarang kita tinggal memindah bagaimana caranya agar 12 dengan 9, kemudian dengan 12 dengan 9 dibandingkan kemudian ini dengan ini dan ini dengan ini. Lalu gimana caranya teman-teman? Nah, untuk logiknya, untuk pertukarannya kita sudah, yaitu pakai ini if else. Tinggal untuk agar si if else ini berulang dan berulang, itu kita memerlukan yang namanya looping, pakai for loop. Nah, disinilah kita baru misal tambahkan perulangannya. For in J sama dengan 0, titik koma, J kurang dari size itu adalah si ini teman-teman. Si 5 ini ya teman-teman. For in J sama dengan 0, J kurang dari size dan J plus plus. Enter. Baru kita masukkan ke dalam si if-nya, ke dalam sini, ke dalam for loop-nya. Supaya dia akan mengulang terus nih. Lalu hasilnya apa di perulangan ini? Kita akan coba run lagi ya teman-teman. Kok belum? Sebentar teman-teman ya. Oh, ini dia. Tahu kenapa ini belum teman-teman? Kenapa hasilnya masih sama? Karena array-nya kita sudah memberikan for loop di dalamnya, tetapi array-nya belum diganti. Array di dalam ini perlu kita ganti. Array indeks ke 0 itu sama dengan variabel J kan teman-teman. Maka kita bisa analogikan array indeks ke 0 itu adalah J. Kita ubah juga ke dalamnya J. Dan di sini kita masukkan huruf J. Lalu apalagi yang perlu diganti, yaitu variabel array indeks ke 1. Indeks ke 1 kita bisa ibaratkan J plus 1. Boleh kita masukkan seperti ini teman-teman. Jadi si
indeks pertama kita masukkan J plus 1. J plus 1. Kita save dan kita coba clear, kita coba jalankan lagi teman-teman ya. Dan lihat, sudah berhasil tersorting teman-teman ya. 12 sebagai angka terbesar dalam dari semua array ini sudah berada di posisi paling belakang. Sekarang kita tinggal mengurutkan depannya ini. Gimana cara mengurutkan bilangan di depannya? Caranya adalah kita tinggal tambahkan loop di luar loopnya ini. Ini kan loop pertama, loop yang tadi kita buat ya teman-teman, untuk dapat mengurutkan satu baris. Jadi analoginya gini teman-teman, kita balik ke sini. If else itu kita pakai untuk membandingkan dua angka ini. Baru loop yang di luar if else itu kita gunakan untuk dia dapat menyelesaikan satu proses. Dia menyelesaikan ini itu memerlukan loop yang pertama, yaitu yang J ini teman-teman. Kemudian loop yang kedua itu agar dia kemudian dapat mengulangi proses tersebut untuk mengurutkan angka-angka dari belakang. Misal ini dalam kasus ini ya, pertama sudah nemu nih. Dalam kasus ini kan membandingkan, mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar ya teman-teman. Hasil pertama kan 8 sudah di belakang. Kemudian loop kedua kita ngurutkan 8, 7, 6, dan seterusnya. Jadi if else-nya di sini, loop pertama yang J itu di sini, baru kita akan buat loop kedua agar dia dapat mengelooping sampai semuanya urut. Gitu teman-teman, kurang lebih. Jadi kita sama for kurung buka in, kalau J sudah dipakai, I sudah dipakai, kita pakai misal G sama dengan 0. Ini nama variabel ini terserah ya teman-teman, tetapi harus sesuai ke bawahnya. G sama dengan 0, titik, koma, G kurang dari size, titik, koma, G plus plus, kurung kurawal tutup, kurung kurawal buka, kita masukkan ke bawah. Baru ini kita tab supaya rapi. Kita save, kita coba jalankan. Dan hasilnya adalah bubble sortnya sudah urut. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan chat saya melalui WhatsApp atau tulis di kolom komentar. Cuma supaya responsif, supaya lebih fast respon, silahkan chat saya di WhatsApp. Terima kasih.